Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putri Alifia Salsabila. Saya dari semester 6 mengambil jurusan program studi ekonomi syariah. Dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktek dari mata kuliah teknik presentasi dan negosiasi yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen Bapak Ihsan Ramdhani, SPD MTer BNS. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang ingin saya bawakan, yaitu tentang pemahaman mengenai komunikasi dan negosiasi. Tapi sebelum lanjut ke materi, izinkan saya bertanya, apa sih teman-teman hal yang kita tidak bisa hindari di dunia ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, jawabannya adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat penting sehingga kita tidak bisa menghindarinya. Menurut AUINET, komunikasi merupakan proses pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima. Proses tersebut merupakan suatu seni aktivitas rangkaian atau tahap-tahap yang memudahkan peralihan maksud tersebut. Sementara menurut Laswell, komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa, dengan cara seperti apa, kepada siapa, dan memberikan efek apa. Nah, teman-teman, secara tidak langsung, kita ini dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, sudah menjalankan jenis-jenis komunikasi ini. Tahu nggak sih teman-teman jenis komunikasi apa saja? Ya, jenis komunikasi itu ada dua. Ada jenis komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa sih bedanya? Kalau jenis komunikasi verbal itu dibagi dua lagi, ada yang lisan dan ada yang tulisan. Komunikasi verbal lisan itu komunikasi yang dilakukan secara langsung atau face to face. Jadi ketika kita bertemu dengan si A, kita bertemu langsung, berhadapan langsung gitu sama si A-nya. Itu adalah jenis komunikasi verbal lisan. Yang kedua, komunikasi verbal non lisan. Komunikasi verbal non lisan itu adalah, atau komunikasi verbal tulisan itu adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan media chat, chatting, surat, dan lain-lain. Jadi kita berkomunikasi seperti halnya kita punya informasi yang harus disampaikan kepada teman-teman kita di grup WA misalnya, kita menggunakan media WhatsApp untuk menyampaikan pesan kita. Nah, kita chat, kita ketik misalnya pengumuman untuk besok. Itu adalah sebuah komunikasi, tapi komunikasinya verbal akan tapi berbentuk tulisan. Yang kedua, ada komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal juga dibagi menjadi dua. Ada komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh. Jadi seperti misalnya menggunakan komunikasi non-verbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh. Jadi misalnya contohnya kayak mengangkat bahu ketika ditanya, kamu tahu nggak ini apa artinya? Terus kita nggak tahu akhirnya. Nah, ini bahasa tubuh. Ketika mengangkat tubuh adalah sebuah komunikasi dari kita untuk si komunikator. Nah, yang kedua ada komunikasi tulisan yang bisa menggunakan emoji. Nah, ini juga sama, sebuah komunikasi. Kita kalau chat sama temen misalnya, atau chat sama seseorang spesial misalnya, pasti dong agar kita tuh mau ngelucu nih misalnya, mau ngelucu, mau mau bercanda, pasti selalu ngirim emoji ketawa atau emoji senyum gitu kan, supaya si penerima atau si komunikator itu tahu maksud kita. Oh, ini maksudnya bercanda. Nah, disitulah pentingnya komunikasi. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih proses komunikasi itu? Nah, proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Ya tadi, agar pesan yang ada di diri kita atau ada keinginan yang ada di diri kita bisa tersampaikan. Proses komunikasi itu ada 5. Ada sender, ada encoding, ada channel, ada decoding, dan ada receiver. Lalu selanjutnya ada feedback juga. Jadi ada 6 ya. Yang selanjutnya adalah arus komunikasi. Arus komunikasi menurut Pace and Wallace ini sebagai berikut. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang horizontal. Arus komunikasi ke atas itu adalah terjadi ketika
atasan mengirimkan pesan kepada bawahannya. Seperti fungsi arus komunikasi ke atas ini adalah pemberian atau penyimpanan instruksi kerja, lalu pemberian motivasi kepada karyawan, lalu penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas itu perlu untuk dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya itu ada next, ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini adalah komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Seperti misalnya informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan, atau misalnya saran-saran perbaikan dari bawahan untuk atasan, atau penyampaian keluhan dari bawahan ke atasan. Yang selanjutnya ini adalah komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi atau berlangsung pada karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan setara. Informasi ini berfungsi sebagai upaya pemecahan masalah untuk membina hubungan yang baik melalui kegiatan bersama, juga memperbaiki koordinasi tugas. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu mengenai negosiasi. Negosiasi itu secara bahasa adalah to negotiate atau to negotiating, artinya membicarakan, merundingkan, dan menawarkan. Dari kata tersebut kemudian memiliki turunan lain yaitu negotiations, yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi bisa dibilang bentuk komunikasi. Nah, ini juga sama nih, komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik dalam forum formal maupun informal. Tapi satu yang perlu diingat, bahwa negosiasi itu bukan masalah kalah atau menang, tapi negosiasi itu adalah masalah tawar-menawar. Dan tujuan dari negosiasi itu adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam bernegosiasi. Yang perlu kalian siapkan untuk bernegosiasi yaitu pertama, persiapan dalam diri kalian dulu. Lalu yang kedua itu adalah pembinaan hubungan yang baik. Yang ketiga adalah perencanaan informasi. Yang keempat adalah penggunaan informasi. Yang kelima adalah penawaran atau proses tawar-menawar. Dan yang keenam adalah penerapan kesepakatan. Perlu diingat bahwa dalam bernegosiasi pun kadang suka muncul masalah-masalah. Nah, masalah-masalah negosiasi ini saya kelompokkan menjadi dua kelompok, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya tentu dalam diri kita, seperti mengelola konflik, kepercayaan diri, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, sementara faktor eksternal yaitu informasi, peralatan, dan lain-lain. Dan dengan komunikasi dan negosiasi ini akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan bersama, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan bisa mendapatkan keuntungan tidak hanya bagi diri kita sendiri, juga orang lain akan merasakan dampak dari keuntungan itu. Karena negosiasi dan komunikasi atau komunikasi dan negosiasi itu adalah suatu atau aktivitas atau proses terkait untuk memecahkan masalah dan membicarakan sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak. Sampai juga di penghujung materi. Materinya semua sudah saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya harap kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita lihat. Semoga semuanya sehat selalu walaupun dalam masa pandemi ini. Kita harus tetap semangat belajar, mencari ilmu bagaimanapun caranya. Selagi kita masih bisa, berusahalah. Terima kasih banyak yang sudah mendukung dan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.